Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat serta dilindungi oleh Allah SWT. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas tinggi di era abad 21 yang dimuat dalam bentuk peta konsep atau mind map. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsa Puspadivani dengan NIM A1D119025 dari ruang R001 semester 5. Dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Dengan mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas tinggi dan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Haji Eko Kuntarto MPD MKomEng dan Bapak Muhammad Soleh SPD MPD. Baiklah, langsung saja ke materi, yaitu tentang konsep dasar dimensi belajar. Di mana konsep dasar dimensi belajar ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama belajar sebagai sebuah tujuan, yang kedua belajar sebagai sebuah produk, yang ketiga belajar sebagai alat, dan yang terakhir belajar sebagai proses. Langsung saja ke yang pertama, yaitu belajar sebagai sebuah tujuan. Menurut Sardiman pada tahun 2011 bahwa tujuan belajar pada umumnya ada 3, yaitu yang pertama untuk mendapatkan pengetahuan, yang kedua penanaman konsep dan keterampilan, dan yang ketiga pembentukan sikap. Selanjutnya, belajar sebagai sebuah produk, yaitu suatu perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan dengan melibatkan proses kognitif. Selanjutnya, belajar sebagai alat, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran dari materi yang bersifat abstrak atau kurang jelas menjadi nyata dan jelas. Selanjutnya, belajar sebagai proses, yaitu suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan lainnya. Selanjutnya, peristiwa belajar sebagai proses yang erat kaitannya dengan proses berpikir. Menurut Marzano, Pickering, dan McTighe pada tahun 1993 bahwa proses belajar memiliki 5 dimensi atau unsur, di mana kelima dimensi atau unsur tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sikap dan persepsi yang positif terhadap belajar. Yang kedua, memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Yang ketiga, memperluas dan memperhalus pengetahuan. Yang keempat, menggunakan pengetahuan secara bermakna. Dan yang terakhir, kebiasaan berpikir produktif. Langsung saja ke yang pertama, yaitu sikap dan persepsi yang positif terhadap belajar. Sikap dan persepsi positif adalah unsur penting dalam proses dan mencapai keberhasilan belajar. Sikap dan persepsi positif sebagai prasyarat atau prakondisi bagi dimensi belajar berikutnya. Contohnya, yaitu merasa senang dalam ruang belajar, merasa senang terhadap cara guru mengajar, dan merasa senang terhadap mata pelajaran yang dipelajari, dan banyak hal-hal lainnya. Selanjutnya, yang kedua, yaitu memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan.
Proses belajar berlangsung sepanjang hayat, atau belajar itu tak pernah putus. Pengetahuan seseorang adalah akumulatif atau panduan antara pengetahuan lama dan pengetahuan baru yang telah diperoleh. Yang ketiga, memperluas dan memperhalus pengetahuan. Pengetahuan lama dan pengetahuan baru yang telah terintegrasi dapat diperbaiki, dimantapkan, dan dikembangkan melalui proses perluasan dan perbaikan yang diperoleh dalam belajar akan menjadikannya lebih baik. Selanjutnya yang keempat, itu menggunakan pengetahuan secara bermakna. Pada tradisi psikologi kognitif, proses belajar yang efektif ditandai bahwa individu yang dapat menggunakan pengetahuannya untuk melakukan pekerjaan dengan berhasil. Selanjutnya yang terakhir, yaitu kebiasaan berpikir produktif. Kebiasaan berpikir produktif adalah kebiasaan individu dalam menghadapi berbagai persoalan secara kritis, kreatif, teratur, dan berdisiplin, sehingga berhasil melakukan tindakan yang bermakna. Selanjutnya, ada 3 elemen penting sebagai wujud pembelajaran modern. Yang pertama ada TPACK, yaitu Technological, Pedagogical, Content, dan juga Knowledge. Yang kedua ada HOTS, yaitu High Order Thinking Skill, dan yang ketiga ada kompetensi abad 21. Langsung saja ke yang pertama, yaitu TPACK. TPACK juga merupakan pendekatan pembelajaran yang sangat relevan di masa pembelajaran daring saat ini. Hal ini dikarenakan pendekatan TPACK memadukan aspek pengetahuan, cara membelajarkan, penguasaan materi pembelajaran sesuai bidang dengan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang kedua ada HOTS. HOTS awalnya dikenal dari konsep Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan. Dalam buku berjudul Taxonomy of Educational Objective, The Classification of Educational Goals, pada tahun 1956, yang mengkategorikan berbagai tingkat pemikiran bernama taksonomi Bloom, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Konsep ini merupakan tujuan-tujuan pembelajaran yang terbagi ke dalam 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Pada kognitif ada keterampilan mental seputar pengetahuan, afektif, sisi emosi seputar sikap dan perasaan, dan yang terakhir psikomotorik, kemampuan fisik seperti keterampilan. Selanjutnya yang ketiga ada kompetensi abad 21, di mana kompetensi abad 21 ini memiliki 4 kompetensi yang harus dimiliki pada abad 21 ini. Yaitu yang pertama ada critical thinking atau berpikir kritis, yang kedua creativity atau kreativitas, yang ketiga communication atau kemampuan berkomunikasi, dan yang terakhir collaboration atau berkolaborasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu yang pertama ada faktor intrinsik siswa dan yang kedua ada faktor ekstrinsik siswa. Di sini langsung saja ke yang pertama, yaitu faktor intrinsik siswa. Faktor intrinsik siswa ini dibagi menjadi 2, yaitu fisiologis dan juga psikologis. Nah, fisiologis ini adalah kondisi jasmania, sedangkan psikologis adalah perasaan, pikiran, minat, kemauan, sikap, keuletan, dan juga bakat. Selanjutnya yang kedua ada faktor ekstrinsik siswa. Nah, di sini faktor ekstrinsik siswa ada 4, yaitu non-sosial atau lingkungan alam, yang kedua sosial atau lingkungan masyarakat, yang ketiga dana, yang keempat sarana atau prasarana atau fasilitas pendukung. Kedua faktor ini berpengaruh terhadap penguasaan perilaku awal yang berkenaan dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari.
Selanjutnya, ada ciri-ciri kebiasaan berpikir produktif. Di sini, ciri-cirinya ada 8, yaitu yang pertama, berpikir jernih dan mencari kejernihan permasalahan. Yang kedua, ada berpikir terbuka dan lapang dada. Yang ketiga, menghindarkan diri dari sifat emosional. Yang keempat, menyadari jalan pikirannya. Yang kelima, menilai efektivitas tindakannya. Yang keenam, memperluas dan memperdalam pengetahuannya. Yang ketujuh, melibatkan diri secara intensif. Dan yang terakhir, penuh komitmen dalam menjawab persoalan yang dihadapinya. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.